Ketika kita berbicara mengenai manajemen industri, maka kita tidak lepas dari dua kata yang menyusun manajemen industri sendiri. Maka kita harus pahami betul apa sih sebenarnya pengertian dari manajemen dan apa pengertian dari industri. Ya, oke, kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu manajemen, ya, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, kemudian pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Misalkan kita berbicara mengenai manajemen bahan, maka kegiatan atau penelaahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian arus bahan di tiap tahap yang dilaluinya, mulai dari penyuplaian sampai ke tempat penyimpanannya dalam bentuk barang jadi. Manajemen apa nih? Kemudian berikutnya manajemen kelas, misalkan ya, manajemen untuk mencapai tujuan pengajaran di kelas secara efektif dan efisien. Atau manajemen produksi, maka pengurusan aspek kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, inilah manajemen berkaitan dengan satu pengurusan hal tertentu. Berikutnya kita berbicara mengenai industri, yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalkan mesin ya, misalnya mesin. Jadi kalau kita berbicara mengenai industri berat, maka industri yang seluruhnya menggunakan tenaga mesin berukuran besar seperti pabrik besi dan baja. Kemudian kita berbicara mengenai industri jasa, maka industri dalam bidang jasa seperti perhotelan, perjalanan wisata dan sebagainya. Kemudian kita berbicara mengenai industri pelopor, maka industri yang menjadi awal atau munculnya industri lain yang serupa. Jadi apa manajemen industri itu? Ialah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dalam kegiatan pengolahan barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalkan mesin-mesin. Jadi definisi ini lebih mempunyai korelasi pada manajemen industri ya, industri pengolahan barang. Maka Henry Fayol mencetuskan satu istilah ya, 5 prinsip fungsi manajemen, yaitu seperti planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling. Jadi masing-masing ini dia menjelaskan ya, paling tidak ada 5 prinsip dari fungsi manajemen ini ya. Maka harus ada dalam satu bentuk usaha, badan usaha. Jika kita mempunyai usaha, kita harus menerapkan ini. Ini menurut Henry Fayol yang akan kita coba sarikan satu demi satu, apa itu planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling tersebut. Baik, kalau kita search dalam Google, maka planning gitu, kita akan muncul sekali banyak gambar seperti ini ya. Jadi banyak sekali deh pokoknya. Jadi masing-masing mempunyai kreativitas tersendiri, inovasi apa yang berkaitan dengan manajemen proses, planning, fungsinya, dan sebagainya. Tapi paling tidak saya mensarikan yang sebaik berikut. Yang disebut planning ada dikategorikan dalam 4 hal, 4 proses ya. Goal, how, who, and what, problems, and solution, and review. Jadi yang disebut dengan goal yang pertama adalah fungsi target dikalikan dengan waktu. Tidak bisa disebut dengan goal apabila target itu nggak ada waktunya. Jadi target itu harus tentukan waktunya 1 atau 2 bulan misalkan, atau 1 tahun. Kemudian how, who, and what. Ya, how itu bagaimana, who itu siapa dan apa. Artinya siapa melakukan apa dan bagaimana caranya. Itu kita masukkan dalam planning tersebut. Kemudian dalam aktivasi kegiatan tersebut tentunya kita akan mengalami berbagai masalah, tantangan, hambatan ya. Maka kita harus mengidentifikasikan ya, merencanakan, kira-kira memprediksi problemnya apa dan rencana dari solusi tersebut apa. Kemudian berikutnya adalah review dari perencanaan itu, berapa kali kita akan melakukan review planning, tiap 3 bulan kah, 6 bulan, atau setiap 1 tahun ya. Baiknya secara berkala, tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, sehingga planning tersebut bisa kita manage dengan baik. Berikutnya adalah organizing, organisasi, atau satu kesatuan ya yang terdiri dari bagian-bagian ya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau berorganisasi misalkan ini mempunyai organisasi tersusun dengan baik dan teratur dalam satu kesatuan. Maka kalau orang tersebut, wah dia well organized, jadi orang tersebut bisa mengatur dengan baik. Intinya kayak begitu.
terorganisir, maka telah disusun dengan diatur dalam satu kesatuan yang sangat baik. Nah, kalau orangnya namanya organisator atau pengorganisasi. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya ada 5. Yang pertama determine role position, determine job description, and KPI. Kemudian yang ketiga adalah determine who is going to do what. Kemudian yang keempat adalah determine reporting structure line. Kemudian yang kelima adalah performance evaluation. Nah, inilah yang ada dalam organisasi. Yang pertama kita berbicara mengenai determine role position, yaitu kita menentukan dulu kira-kira posisi apa saja yang akan diperlukan apabila kita ingin membangun satu usaha. Misalkan perusahaan dagang, misalkan kalian punya produk tertentu. Ya, ini produk ya. Tapi kita menentukan posisi apa saja untuk bisa menjual barang tersebut. Apakah misalkan jadi salesperson ya, kemudian salesperson, kemudian marketing person, kemudian berapa salesperson ya, apakah 2 orang, 3 orang, kemudian di atasnya ada sales manager, kemudian marketing person itu ada misalkan 3 marketing person, kemudian ada organizer-nya yaitu sales marketing dan seterusnya. Jadi itu perlu diidentifikasikan. Kemudian determine job description and key performance indicator. Jadi salesperson tadi tugasnya apa saja nih? Misalkan dia ngubungin customer, calon prospek nih, misalkan telepon ya, telepon misalkan sehari berapa kali, 20 kali atau 10 kali, kemudian email berapa kali, kemudian kirim WhatsApp ya, misalkan broadcast berapa kali dan seterusnya. Jadi hal itu perlu langkah-langkahnya untuk mencapai key performance indicator. Misalkan target penjualan, misalkan target penjualan 1 minggu harus berapa juta misalkan. Ya, target penjualan 1 bulan berapa juta. Penjualan misalkan dalam satu kota atau mungkin dalam provinsi atau mungkin secara nasional. Jadi kita menentukan key performance indicator atau KPI ini dari awal gitu ya. Dan itu harus jelas juga sehingga kita bisa menentukan bagaimana strategi-strategi untuk mewujudkan KPI tersebut. Kemudian determine who is going to do what. Kemudian kalau kita berbicara mengenai telepon tadi, siapa yang menelpon, siapa yang meng-email, siapa yang memfollow up, siapa yang presentasi. Kemudian ketika udah oke, mau tanda tangan kontrak, siapa yang akan ditemui untuk tanda tangan kontrak. Jadi kita harus juga merencanakan orangnya. Jadi baiknya sih ada orang sendiri-sendiri gitu, nggak kayak tukang sate gitu. Misalkan tukang sate itu semuanya sendirian gitu. Jadi mulai beli ayam, potong ayam, nyabut bulu ayam, kemudian potong daging, bakar daging, sampai jualan, namanya tukang sate. Jadi itu nggak ada fungsi manajemennya. Nah, maka dalam fungsi manajemennya kita membagi orang per orang dengan role positionnya. So what I'm going to do, saya mau melakukan apa nih? Saya email misalkan setelah dia mau beli, dilempar pada siapa, atau saya langsung ketika dia mau tanda tangan kontrak dengan siapa, dengan saya atau dengan orang lain. Jadi ini penting. Determine clear reporting structure line, yaitu kita menentukan garis struktur pelaporan yang jelas ya. Jadi salesperson, sales marketing itu laporannya kepada satu orang, apakah 2 orang yang berbeda. Nah, tergantung usaha kita itu apakah kita mau menyamakan sales and marketing atau sales sendiri atau marketing sendiri begitu. Jadi kalau di luar negeri biasanya itu dipisahkan antara salesperson dengan marketing person. Karena apa? Salesperson ini berkaitan langsung dengan penjualan ya, eksekutor untuk jualin produk. Kalau marketing ini biasanya strategi gitu ya, strategi marketingnya, strategi pemasarannya bagaimana begitu ya. Jadi ini tentunya biasanya 2 line yang berbeda. Sales people itu berlaporan kepada sales manager, marketing people laporan kepada marketing manager. Nah, biasanya, tapi ini juga bergantung pada perusahaan orang-orang. Prinsipnya adalah kita menentukan structure line reporting structure line yang jelas dalam perusahaan tersebut sehingga tidak ada ambiguitas. Berikutnya adalah performance evaluation. Jadi evaluasi ini mutlak dilakukan ya. Evaluasi bisa per minggu ya. Semakin sering makin bagus. Siapa yang dievaluasi? Orang-orang tersebut, staf-staf tersebut. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah KPI atau turunan dari KPI. Jadi langkah-langkah eksekusi untuk melakukan KPI ini yang perlu dievaluasi.
Apakah sudah dilakukan atau belum? Kalau belum, apa masalahnya? Apa kendalanya? Nah inilah, karena kalau KPI, turunan KPI nggak bisa dilakukan, terancam targetnya tidak akan tercapai. Misalkan menentukan 1 bulan, maka kalau tidak melakukan email atau telepon atau broadcasting, bagaimana bisa mencapai target 1 bulan tersebut ya? Jadi harus ada seperti itu. Berikutnya adalah staffing. Staffing ini banyak sekali penjelasannya, tapi kalau saya sarikan ya, jadi inti dari staffing ini adalah hire the right person at the right position. Istilahnya itu mempekerjakan orang yang tepat. Kalau orang yang bidang yang teknikal ya jangan ditaruh pada orang yang suka mikir gitu. Orang yang suka mikir jangan ditaruh pada orang yang apa namanya teknikal, atau thinker jangan dijadikan seorang doer. Doer jangan ditempatkan pada seorang thinker. Jadi itu penting sebagai seorang pemilik usaha, misalkan kita harus bisa membedakan dua hal besar tersebut. Thinker ditaruh di thinker, doer ditaruh di doer juga, sehingga nanti bisa berkolaborasi, sehingga sinergi tersebut bisa menghasilkan satu apa ya, output yang bagus untuk usaha kita. Kemudian berikutnya adalah coordinating. Coordinating saya bisa definisikan ya dalam 4 hal ini, yaitu coordination, kemudian supervision, kemudian communication, dan juga directing. Nah, coordinating yang pertama tidak lain tidak bukan adalah teamwork. Teamwork ini mutlak perlu ya, meskipun kalian itu ahli banget ya, tapi nggak bisa lepas dari istilah teamwork ini. Karena nggak bisa kerja sendirian. Satu kepala dengan 10 kepala ya, baik 10 kepala ya, dipikir bareng-bareng. Jadi kalau salesperson tentunya ingin melakukan apa ya, penjualan-penjualan ya, usaha-usaha penjualan ini berkaitan dengan budget, maka kalian bekerja sama dengan sales manager, kemudian bekerja sama juga dengan finance. Untuk apa? Untuk membiayai apa yang sudah kita rencanakan. Kita mau melakukan apa? Misalkan kunjungan ke satu tempat, video call, dan seterusnya. Bila memerlukan budget, tentunya kita akan berhubungan dengan budget tertentu. Kemudian supervision. Nah, supervision ini bukan hanya sekedar kita ngamatin kerja orang, nggak bisa begitu aja. Tapi kita ngerti sebenarnya planning yang dilakukan itu apa. Misalkan untuk menghasilkan sales 100 juta dalam 1 bulan misalkan ya. Maka satu orang tersebut punya target 100 juta, itu apa turunannya begitu. Berapa orang yang dia telepon, berapa orang yang dia email, berapa broadcasting, kemudian berapa iklan yang dia pasang, dan seterusnya. Jadi kita tahu betul memastikan turunan daripada action plan itu bisa dilakukan. Kalau nggak bisa dilakukan, apa permasalahannya? Ya, jadi kayak bimbingan begitu ya. Supervision itu begitu. Jadi nggak cuma ngeliatin, tapi kita juga memberikan konsultasi. Communication, yaitu prinsipnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang lain. Speak clearly, ya, clearly. Kita berbicara dengan jelas gitu ya. Jelas, karena apa? Kalau kita bicara kita nggak jelas, maka kita gagal menyampaikan pesan yang kita maksudkan. Alih-alih kita bisa mau mendelegasikan pekerjaan, tapi karena kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, maka ya pekerjaan kita tidak berhasil didelegasikan dan akhirnya gagal. Seperti itu. Maka ini juga bahaya sekali apabila kita tidak mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi ini merupakan melekat bagi setiap individu, harus memiliki kemampuan skill komunikasi minimal berbicara dengan jelas, baik dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa asing. Directing is a key managerial function. Oleh karena itu, seseorang yang diberi KPI untuk directing ya tentunya orang yang sudah punya pengalaman terhadap bidang itu, dan pada satuan waktu tertentu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalkan, sehingga dia bukan hanya sekedar bisa directing, tapi juga bisa meng-guide ya, guiding, directing orang-orang di bawahnya, orang-orang yang di dalam pimpinannya. Tentunya sebelum dia memiliki kemampuan directing, tentunya dia juga menjadi seorang good follower, mengikuti terlebih dahulu. Sehingga dari good follower tersebut dia bisa belajar sebenarnya apa yang
harus dilakukan untuk mencapai KPI tersebut. Ya, bagaimana dia bisa melakukan kegiatan tersebut 1 minggu, 1 bulan secara efektif. Controlling ada 3. Yang pertama adalah monitor KPI, take corrective action, leading them. Ya. Jadi ketiganya ini merupakan satu kesatuan ya, tidak bisa kita pisahkan satu demi satu. Tapi bisa saya jelaskan di sini adalah monitor KPI yang seperti tadi saya jelaskan bahwa monitor KPI ini misalkan sales 1 minggu atau 1 bulan itu adalah 100 juta. Maka kita turunkan menjadi langkah-langkahnya apa saja. Maka kita harus monitor itu. Memastikan semuanya bisa dilakukan. Kalau nggak bisa dilakukan karena apa? Karena biaya. Biaya kan ada apa memang karena belum turun. Nah, misalkan seperti itu. Jadi orang tersebut nggak menelpon karena apa? Karena nggak ada pulsanya atau karena nggak berani. Nah, misalkan seperti itu. Ini contoh ya. Jadi kita harus bisa monitor. Kemudian kita mau bikin tralis. Ada masalah apa? Weldingnya rusak, mesin weldingnya rusak, atau memang mesin weldingnya nggak ada, atau mungkin tegangannya nggak kuat. Nah, kita pastikan itu semua. Nah, kemudian corrective action. Nah, jadi dari langkah-langkah tadi, planning-planning yang dilakukan ini, ada nggak yang perlu kita koreksi gitu. Jadi, kalau ibaratnya itu, kalau saya mengatakan itu, goal itu kita tempatkan di konkrit atau di beton ya, kemudian strateginya kita lakukan di pasir. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus ada strategi A, B, C. Ya, dalam agama kita mengenal bahwa Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum tersebut mengubah dirinya sendiri begitu kan. Jadi kalau kita mentargetkan sesuatu ya kita fokus ke sana, strateginya bisa berubah-ubah. Jadi supaya prinsipnya target goal tersebut bisa tercapai. Jangan menyerah di satu usaha. Nelpon sekali nggak berhasil, telepon lagi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Email, promosi, ya optimize sosial media dan seterusnya. Controlling ini ada dua karakter di sini ya, yaitu karakter seorang bos dan karakter seorang leader. Karakter seorang bos biasanya dia hanya berteriak dan dia nyuruh-nyuruh, shout from behind the desk. Jadi di belakang meja dia nyuruh, ayo kamu lakukan ini, kamu nelpon, kamu follow up dan seterusnya. Tapi leader berbeda. Leader itu biasanya memberikan contoh terlebih dahulu. Atau di sini dia sebagai frontliner kemudian belakangnya. Tapi leader ini biasanya memberikan contoh. Nelpon tuh contohnya begini. Contohnya begini, kemudian email seperti ini dan seterusnya. Nah, karakter bos dan leader ini biasanya ada dalam setiap karakter pemimpin. Nah, apabila kamu jadi pemimpin, kamu lebih condong seperti apa? Apa seperti bos atau seperti leader? Nah, nanti kamu bisa tentukan itu dalam mencitrakan diri kamu sendiri ya. Kira-kira kamu cocok sebagai seorang leader atau bos?